Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ruang Sejarah Hemi. Sahabat belajar yang ada di rumah, kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran yaitu materi VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel Ruang Sejarah Hemi. Oke, langsung kita ke materi saja yaitu VOC. Bagaimana lahirnya VOC? Sejak tahun 1598, sebetulnya Parlemen Belanda sudah mengusulkan tentang ayo dibentuk kongsi dagang atau perusahaan dagang bersama. Tapi hal itu baru terrealisasi pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu berdirilah VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company. VOC pertama kali dipimpin oleh 17 orang yang disebut yaitu De Heren 17 yang berpusat yaitu di Amsterdam. Kenapa dibentuk VOC? Latar belakangnya adalah yang pertama, Belanda ingin melawan monopoli di bidang perdagangan di kawasan Nusantara. Jadi Indonesia ini khusus dalam bidang perdagangan ingin dikuasai oleh Belanda seluruhnya. Gila. Yang kedua, karena Inggris telah terlebih dahulu membentuk kongsi dagang yang bernama yaitu EIC atau East India Company di tahun 1600, sehingga di tahun 1602 Belanda mendirikan yaitu VOC. Hingga akhirnya tepatnya tanggal 20 Maret berdirilah VOC yaitu Perkumpulan Dagang India Timur. Apa tujuan dibentuk VOC? Yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Jadi antar pedagang Belanda aja saling bersaing, apalagi dengan pedagang Inggris. Yang kedua yaitu memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia. Dan yang ketiga adalah membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Ya. Jadi, di saat Belanda ini menjajah Indonesia, posisi Belanda juga sedang dijajah, yaitu dijajah oleh Prancis, tapi Belanda juga sedang bersaing dengan Spanyol. Nah, setelah sampai di Indonesia, mendirikan VOC, ternyata VOC memiliki hak istimewa yang disebut hak oktroy. Hak oktroy, maaf ya, ini salah ketik, yang betul hak oktroy. Nah, di antaranya hak oktroy yang dimiliki oleh VOC adalah yang pertama, hak untuk dapat memonopoli perdagangan di seluruh Nusantara. Nah, selain VOC tidak boleh ada yang dagang. Yang kedua, VOC memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, yaitu VOC berhak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Selain VOC tidak punya hak. Yang keempat, VOC berhak mengadakan perjanjian dengan raja-raja yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara. Misal, Raja Demak, Raja Maluku, Raja Cirebon, dan yang lain-lain. 5. Yaitu VOC memiliki hak untuk memiliki tentara perang sendiri. 6. VOC berhak mendirikan benteng. Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali benteng ya, di Jogja, di Semarang, di Ngawi, itu adalah benteng-benteng bekas peninggalannya VOC. 7. VOC berhak menyatakan perang atau damai. Dan yang terakhir adalah VOC berhak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Raja-raja yang ada di Nusantara, di Indonesia itu bisa diangkat atau diberhentikan itu dulu adalah hak dari VOC. Nah, itulah hak-hak istimewanya VOC, kalian harus tahu ya. Nah, apa yang dilakukan VOC setelah terbentuk? Ternyata setelah terbentuk
otomatis yaitu mengangkat gubernur jenderal, dan setiap gubernur jenderal tersebut juga memiliki kebijakan dalam memimpin VOC di Indonesia. Gubernur jenderal yang pertama yaitu Peter Booth. Peter Booth berkuasa di Jayakarta, yang sekarang namanya yaitu Jakarta. Hubungan dagang semula lancar berubah menjadi buruk sekali setelah Peter Booth digantikan oleh Jan Pieterszoon, atau sering disebut yaitu J.P. Koon. Kemudian terbentuknya pemerintah kolonial pada abad 18 VOC ternyata mengalami kemunduran. Bagaimana itu akan kita bahas setelah ini. Kita bahas dulu VOC di zaman pemerintahan Peter Booth. Ini adalah biografi Peter Booth singkat, bahwa Peter Booth lahir di Amersfoort tahun 1568. Beliau adalah wakil VOC pertama di Hindia dan bisa dikatakan gubernur jenderal pertama di Hindia Belanda. Ia memegang jabatan sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda dari 19 Desember tahun 1610 sampai 1614. Jadi 4 tahun ya Peter Booth ini di Indonesia. Sebagai gubernur jenderal pertama, tugas dia adalah menciptakan monopoli perdagangan antar pulau di Hindia Belanda. Jadi, Indonesia atau Hindia Belanda yang pada waktu itu terdiri dari pulau-pulau kecil dan ada 5 pulau besar itu harus diciptakan, Peter Booth harus mampu menciptakan monopoli perdagangan di antara pulau tersebut. Harus menguasai perdagangan di antara pulau-pulau tersebut. Yang kedua, dia melakukan langkah berani. Di antaranya yaitu mengadakan perjanjian dagang dengan Pulau Maluku, menaklukkan Pulau Timur, dan menguasai Spanyol dari Pulau Tidore. Nah, tugas Peter Booth yang lain adalah mencari tempat yang cocok untuk berlabuhnya kapal dan juga lokasi yang bakal menjadi pusat pemerintahan VOC. Ketika mendarat di Hindia Belanda atau di Indonesia pada waktu itu, ternyata orang-orang Belanda belum tahu lokasi mana yang akan menjadi pusat pemerintahan kita. Nah, salah satu tugas Peter Booth adalah itu. Kemudian selanjutnya, tugas dari Peter Booth adalah mengatasi korupsi yang selama ini dilakukan oleh para pedagang VOC dan memastikan monopoli rempah-rempah di Maluku jatuh ke tangan VOC. Kita tahu sendiri bahwa Maluku adalah surganya rempah-rempah dan Peter Booth harus bisa menguasai atau memonopoli rempah-rempah yang ada di seluruh Maluku. Dan akhirnya Peter Booth menjadikan Maluku sebagai pusat perdagangan sementara untuk kantor pelayanan administrasi. Dipusatkan di Jawa, yaitu di Batavia. Akan tetapi, kekuasaan Peter Booth berakhir hanya 4 tahun. Sesudah itu digantikan oleh Jenderal Geert Reyns dan Peter Booth pun akhirnya harus kembali ke negeri Belanda. Namun, nasibnya malang sekali. Peter Booth berakhir dengan tragis, yaitu kapal yang ditunggangi tenggelam di perairan Mauritius bersama 2 kapal pengiringnya. Akhirnya Peter Booth pun meninggal dunia. Digantikan oleh Jan Pieterszoon Koen atau J.P. Koen yang lahir di Hoorn tanggal 8 Januari 1587. Tapi beliau akhirnya meninggal di Batavia di tanggal 21 September 1629 di usia 42 tahun. J.P. Koen adalah gubernur jenderal Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda atau Indonesia yang keempat dan keenam. Tugas dari J.P. Koen antara lain yaitu membangun sebuah markas besar VOC, dan yang kedua
Karena Banten dianggap tidak menarik lagi bagi JP Kun karena pertentangannya dengan bangsa Cina, kemudian Raja Banten dan juga Inggris, dan Maluku pun dianggap terlalu kecil sebagai kantor pusat dagang. Akhirnya JP Kun menginginkan Pulau Jawa secara keseluruhan karena dianggap Jawa sebagai pusat logistik pada waktu itu. Akhirnya JP Kun memilih Jayakarta yang sekarang yaitu Jakarta sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu. Dikarenakan di Jakarta atau Jayakarta pada waktu itu terdapat gudang dan loji VOC yang telah berdiri semenjak tahun 1610. Nah, disinilah awal dari JP Kun beraksi. Terjadi pula perselisihan di mana pada tanggal 18 Januari 1621 JP Kun dan tentaranya berhasil mengusir Pangeran Jayakarta. Hingga akhirnya Jayakarta berubah nama menjadi Batavia. Namun VOC pun meredup atau mengalami kemunduran. Hal itu dikarenakan yang pertama yaitu banyaknya para pegawai VOC yang melakukan korupsi, suka hidup mewah. Kemudian anggaran pegawai yang terlalu besar, biaya perang yang semakin besar, persaingan dengan kongsi dagang lain, misal yaitu dengan EIC tadi, milik Inggris, utang VOC yang sangat besar, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran, dan berkembangnya paham liberalisme sehingga tidak cocok dengan sistem monopoli Belanda. Dan yang terakhir, pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda. Ya, karena Belanda dijajah oleh Prancis, itu sebagai salah satu alasan juga VOC mengalami kemunduran. Akhirnya VOC dibubarkan oleh Louis Napoleon pada tanggal 30 Desember 1799. Dan Louis Napoleon atau Napoleon Bonaparte yang sering kita dengar kemudian menunjuk Herman William Dendles sebagai gubernur jenderal di Indonesia pada waktu itu, sehingga pemerintahan Indonesia disebut dengan pemerintahan Republik Batak. Bagaimana materi Republik Batak nanti dikaji bersama. Jangan lupa saksikan video saya dalam Ruang Sejarah HIMI. Saya akan menjelaskan bagaimana Herman William Dendles, bagaimana sejarahnya Jalan Anyar Panarukan nanti dalam video Republik Batak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.